Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan sedikit review mengenai MG VS Hybrid ya. MG VS Hybrid ini merupakan hybrid pertama dari MG, dimana ini adalah full hybrid. Jadi baterainya juga bisa berfungsi untuk membantu pergerakan mobil. Sini kita lihat tampang depannya. Dia berbeda ya dengan MG yang lain. Ini desainnya seperti mobil listrik, karena di sini juga kelihatannya tidak bolong ya, tapi di sini ada bolong-bolongnya untuk radiator. Di sini ada kamera 360-nya bagian depan, ada logo MG di atas. Untuk lampu-lampu dia ada DRL, ada LED proyektor, terus lampu sen di tengah. Di desain depan seperti ini ya. Nah, kita lihat mesin. Untuk logo di kap mesin, kita lihat mesinnya. Untuk mesin, dia pakai mesin 1500 cc. Di sini ada motor listriknya ya. Ada motor listrik, ABS tentunya. Terus ini aki, terus di sini juga ada peredam ya di kap mesin. Ini tampilan mesinnya, dia dual VVT-i, dual VVT, teknologinya. Dari samping kelihatannya seperti ini. Basisnya sama dengan MG ZS ya, tapi ini ada sedikit ada perubahan tentunya. Ini varian yang atapnya hitam atau tone. Kemudian kita ke samping. Di samping dia pakai ban dengan velg ring 2 dengan profil ban 215 55 ring 17. Ini juga di tutup cover, jadi kelihatan seperti mobil listrik atau mobil ini ya, lain daripada mobil hybridnya. Nah, kemudian di sini ada kamera 360-nya, ada sandy spion. Di samping juga ada set body molding yang ciri khas SUV ya, atau crossover. Di sini untuk tuas tombol keylessnya, di sini chrome juga. Di sini ada roof rail, ini beneran kokoh ya, bisa diletakkan barang. Kita lihat ke dalam. Spion ini juga auto lipat ya. Kalau kita untuk spion, dia bisa auto lipat. Ini sini untuk pengaturan jendela, auto di bagian semua pintu ya, autonya dia di semua jendela. Untuk naiknya belum ya, untuk naiknya masih manual. Jadi yang auto itu cuma auto down, yang auto up dan down itu cuma bagian driver. Ini tombol penguncian pintu. Kita lihat ke dalam. Desain dashboardnya seperti ini. Nah, ini kita lihat ke dalam. Kita matikan dulu lampunya supaya lebih terang. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini, bisa seperti ini ya. Jadi ada tampilan navigasi di sini. Nanti kita setting dari head unit untuk navigasinya. Kemudian tampilan keduanya seperti ini, bisa untuk tahu energi flow-nya. Kemudian untuk trip, total berkendara, musik yang lagi aktif. Ini Android Auto-nya bisa wireless. Kemudian ada TPMS dan voltase aki. Ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Ini masih belum ini ya, belum di reset ya. Ini navigasi tadi. Ini belum disetting. Ini power meternya. Jadi kalau minus itu ini dia bisa ngecas kembali ke aki, ke baterainya, sorry. Kemudian di sini ada logo KERS, itu untuk regenerative brakingnya. Ini kondisi mesin hidup. Kemudian ini kondisi ready ya. Nah, mode KERS itu bisa disetting 3 level, 1, 2, dan 3. Bisa diatur dari sini ya. Nah, kemudian di bawah di sampingnya lagi kembali ke navigasi seperti ini ya, animasinya ya. Nah,
Di sini setirnya sama dengan MG yang lain, dia flat bottom. Di sini untuk pengaturan MID, untuk voice command, untuk tombol favorit, untuk pengaturan audio, telepon, sumber suara, sumber musik. Ini udah electronic power steering. Ini ada pengaturan untuk wiper depan dan wiper belakang ya. Ini bisa diatur wiper depan, wiper belakang. Tuh. Nah, kemudian ini untuk pengaturan ketinggian lampu. Pengaturan ketinggian lampu, ini untuk pengaturan spion. Kisi AC, ini soft touch ya. Ini soft touch. Untuk di pintu belum soft touch ya. Tapi di sini sudah lapis kulit. Nah, untuk setir juga lapis kulit. Kemudian untuk pengaturan lampu di sebelah kiri, kas-kasnya MG yang lain, lampu auto, ada fog lamp belakang, kemudian ada tombol cruise control. Tombol cruise controlnya di bawah sini ya. Dia khas MG seperti ini. Untuk setir dia bisa tilt, namun belum teleskopik. Kemudian untuk head unit ini layarnya besar ya. Ini 12,3 inci, dua layar. Termasuk di sini bisa Android Auto Wireless. Nah, seperti ini. Showroom MG di sini ya, di depan sekolah Pelita Utama atau di deretannya dengan Mazda, sederetan dengan Mazda. Nah, kemudian di sini ada navigasi bawaan dari mobilnya. Ini pakai sistem ini ya. Ada kartu di dalamnya ya. Karena dia pakai teknologi iSmart. Ini untuk musik. Nah, ini karena tadi Android Auto, jadi bisa seperti ini. Kemudian untuk info cuaca ini akan aktif kalau iSmartnya sudah standby ya. Ini masih belum standby karena mobil test drive. Untuk pengaturan AC seperti ini, dia sudah ada filter ya, ionizer. Nah, terus kita kembali ke home. Di sini tombol kapasitif ya. Jadi dia cuma seperti ini, nggak bisa cuma tombol kapasitif. Ada shortcut untuk AC, untuk on off AC, untuk front defogger, rear defogger, tombol start stopnya di sini. Nah, di sini juga ada untuk setting lainnya. Nah, seperti ini ya. Ada untuk radio, untuk Bluetooth handphone. Kemudian ada untuk menu setting, ada Bluetooth, ada pengaturan. Nah, begini ya tampilan Android Auto. Di sini juga ada shortcut untuk folder. Ini kalau untuk ini ya, ada USB ya. Kemudian ada pengaturan AC tadi ya. Kemudian ada untuk vehicle setting, ini bisa untuk pengaturan follow me home. Kemudian untuk find my car, bisa hazard atau hazard dan klakson. Nah, untuk power steeringnya bisa diatur ya, bisa urban, normal, dan dynamic. Kemudian bisa juga untuk pengaturan device, kamera 360. Ini bisa 3D juga ya tampilannya, seperti ini. Bisa tampilan samping kiri, samping kanan, dan lain sebagainya. Bisa untuk pengaturannya, untuk tingkat kecerahan ya. Kemudian untuk settingnya ada. Nah, ini bisa transparan juga ya. Bisa transparan juga, bisa kelihatan juga di sini bannya ya. Seperti ini. Kemudian ada cuaca online, ini online ya. Ada untuk ini iSmartnya, mode iSmartnya. Kemudian bisa ini kembali ke menu home. Nah, ini tombolnya tadi. Untuk hazard di tengah sini ya.
Nah ini dia sudah wireless charging. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia akan kembali ke mode biasa, kembali ke tengah. Untuk pindah seperti ini, mundur, dan otomatis kamera parkir ya. Untuk kembali ke P dia tekan aja. Ini untuk menghidupkan auto hold, mode kamera 360, hill descent control bisa diaktifkan, tandanya seperti ini di sini muncul ya. Kemudian ada pengaturan mode course, ada on off stability control, ada cup holder, ada glove box juga di sini. Kemudian di bawah sini juga ada tempat penyimpanan ya. Jadi transmisinya di sini floating ya. Jadi di sini ada tempat penyimpanan. Di bawah sini ada power outlet yang 12 volt dan USB Type A dan Type C. Kemudian ini desainnya dari sebelah sisi penumpang. Untuk sun visor dia lengkap, ada kaca ya. Ada kacanya. Sini untuk pengaturan spion, NF manual, untuk lampu kabin, untuk buka sunroof. Ini tirainya, kemudian bisa untuk sunroofnya juga seperti ini. Yang terbuka ya, dia ada tirainya bisa terbuka sampai belakang. Untuk sunroof ini lumayan lebar ya. Nah ini juga bisa pakai voice command, contohnya seperti ini. Hello MG, close sunroof. Nah seperti itu ya. Voice commandnya bahasa Inggris. Nah untuk voice commandnya ini kita juga bisa setting itu dimatikan kalau misalnya kita nggak mau aktif ya. Di sini kita ke pengaturan atau setting, di sini ke menu, di menu privacy kita bisa matikan di sini ya. Nah ini untuk matikan atau non-hidupkan. Nah kemudian di sini juga ada di bagian sun visor penumpang, dia ada kacanya juga. Kemudian untuk seat jock seperti ini ya, dia semi bucket. Ada seat belt 3 titik, ada airbag di samping. Jadi ini 6 airbag ya. Ini hand grip model retract. Kemudian kita lanjut ke belakang. Ke belakang ya. Nah, ini tadi yang floating ya. Jadi dia di sini bisa jadi tempat penyimpanan. Ini untuk tuas pembuka kap mesin, tuas pembuka tangki bensin, untuk tempat penyimpanan. Jok driver, dia elektrik 6 arah, bisa naik turun juga ya, seperti ini. Nah kita lanjut ke belakang. Di belakang dia layoutnya lebih kurang seperti ini. Seperti ini. Ada cup holder, ada tempat penyimpanan. Kemudian di belakang jok driver juga ada tempat penyimpanan lagi, ada isofix. Kemudian di belakang juga ada AC, kisi AC. Kemudian ada USB port outlet. Nah di sini inilah tampilan dari head unitnya dari belakang. Jadi cukup lebar ya, cukup luas ya. Nah kemudian di sini untuk jok bisa dilipat 60 dan 40 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke belakang. Di belakang dia pakai velg yang sama dengan depan, dengan profil ban 215/55 ring 17. Ini juga sudah cakram ya. ABS EBD nya lengkap. Kemudian kita lihat lampu-lampunya dulu di belakang. Nah, di belakang. Nah, di sini lampu
lampu-lampunya kurang kelihatan jelas ya. Tapi di sini dia LED. Ini lampu sen bohlam, lampu mundur bohlam, emblem logo di belakang, PSHEV, iSmart ya. Ada iSmart jadi bisa koneksi ke handphone juga. Di sini ada rear fog lamp. Ada 3 titik sensor parkir, tampilannya belakang seperti ini ya. Mirip dengan ZS listrik. Nah, ke bawah seperti itu. Nah, untuk emblem brake dynamicnya di sebelah kiri. Kemudian untuk pembuka bagasi dia dari logo ya, dari logo ditekan seperti ini. Nah, untuk baterai dia posisinya ada di belakang, ada di bagian bagasi. Jadi ini nggak ada ban serep tapi ada tire repair kit. Nah, sini ada ini juga, ada towing juga. Jadi ini nggak bisa diturunkan lagi karena ini sudah jadi tempat baterai. Tapi di sini masih ada tempat penyimpanan. Ini ada tempat penyimpanan lagi. Ada separator. Di sini ada rear defogger. Ada wiper belakang. Ini rear defoggernya tadi ya. Ada head mount stop lamp, antena Sharpin. Ini tampilan dari sisi belakang. Nah, kita lihat ke bagian sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri sini seperti ini ya layoutnya. Ini pelipatan tadi yang 60%. Ini hampir rata lantai ya. Ini top titter dari ISOFIX nya. Kita lihat ke bagian sisi penumpang depan. Di sisi penumpang depan juga ada tombol keyless-nya. Di sini joknya yang sisi penumpang depan masih manual ya, tapi dia juga punya airbag di sisi penumpang depan dan di sisi jok driver. Nah, ini tampilan dari dashboard floatingnya. Ini tampilan dari sebelah kiri penumpang depan atau dari penumpang depan ya. Untuk kamera 360 di sini. Nah, ini tampilan dari sisi depan. Itulah sedikit review mengenai MG VX HEV atau MG VX Hybrid. Terima kasih telah menonton.